Oke teman-teman, jumpa lagi ya dengan saya tetap di channel Yulili. Kali ini saya tetap dengan Mas Pujo akan ngobrol santai ya. Ngopi. Nah ini kita cheers dulu darling. Cheers, monggo teman-teman semuanya kita minum. Cheers, biar tambah semangat ya. Di kesempatan hari ini kita akan ngobrol santai ya, membahas tentang kejadian minggu kemarin. Kompor meledak. Kompor gas meledak. Akhirnya jadi viral di TikTok. TikTok viral ya? Sumber informasi viral itu paling sekarang TikTok. Top trending ya di TikTok itu menjadi bahan pembicaraan. Jadi khususnya kita juga tidak tahu kejadiannya ya darling ya. Bahasamu ngomong khususnya. Kita nggak tahu kejadiannya yang nyata, cuma kita hanya mendengar simpang seliweran di sosial media. Aku ngeliat. Kamu ngeliat? Ngeliat. Kejadian itu? Ngeliat. Masa? Kan pas lewat kemarin. Oh iya, kamu kan konser dek KOSBB itu kemarin Ya. itu? Ya karena saya duduk diam di rumah pijat, jadi saya pribadi ya tidak keluar. Jadi saya tidak tahu kejadiannya seperti apa, tidak melihat secara langsung, cuma seliweran aja di sosial media. Ya, di sosial media. Nah, dengan kejadian seperti ini mudah-mudahan sih untuk siapapun teman-teman yang mungkin memiliki kompor itu, mudah-mudahan tidak ada musibah. Ya, darling. Musibah. Muka nggak kebakaran mukanya. Nek kebakaran kompornya ya wis. Sama tempatnya paling ya bikin heboh. Paling yang ngesak-ngesakno kancane di paidu majikan kan. Bukan begitu teman-teman? Yang gara-gara kompor meledak di paidu majikannya, coba angkat tangan. Gitu loh. Ini kejadian yang sangat ngeri sekali ya, apalagi kejadiannya sudah direkam CCTV. Oh, pemadam kebakaran juga datang kok. Lah iya, makanya kronologi cerita kejadiannya seperti apa itu kan lagi dilacak kayak gitu kan, karena sudah polisi datang, terus habis itu pemadam kebakaran datang kayak gitu kan, otomatis CCTV kan pada dibuka semua kan, pasti kejadian siapa yang punya untuk kompornya itu pasti suatu saat atau mungkin atau sudah diketahui siapa orangnya tapi belum dipublikkan, tapi ya kita nggak penting untuk mengetahui siapakah yang memiliki kompor itu. Cuma sih kita pesannya harus sing pasti bolone dhewe. Pokoknya siapapun teman-teman yang suka bawa kompor di luar, hati-hati dan selalu hati-hati. Kalau enggak nanti kejadiannya fatal. Seperti 2 hari yang lalu ya darling, aku mendengar cerita dari obrolanmu di YouTube itu. Nah, proses di Indonesia kepengen balik ke Hong Kong, dapat surat cinta. Nah, kebetulan mbaknya itu telepon bojoku ingin atau minta tolong untuk dibantu proses lagi untuk balik ke Hong Kong. Sama bojoku dicarikan sama PT yang bisa bantuin untuk proses ke Hong Kong kayak gitu. Majikan sudah dapat. Proses sudah separuh. Sudah jalan ya. Sudah apply, sudah masuk. Nah, ya, sudah masuk imigrasi. Proses sudah separuh. Tinggal turun. Terus dapat surat cinta dari imigrasi. Ke agennya. Ya. Nah, otomatis kan kronologinya seperti apa? Si bojoku telepon tanya sama mbaknya. Kenapa mbak? Ada kejadian apa? Karena tulisannya kriminal kayak gitu ya darling ya. Ya kan? Jadi datanya, data anak ini ada masalah, catatan kriminal, gitu aja sih. Tulisannya seperti itu aja sih. Cuma terus kelanjutannya, bojoku langsung telepon sama mbaknya yang di Indonesia. Ternyata ngaku nih piye darling. Untung mbak jujur, ngaku nih piye. Catatannya gitu. Piye? Aplikasi pekerjaan pembantu rumah tangga, saya merujuk pada aplikasi Visa memproses dokumen nomor referensi ABCD, melengkapi dan mengembalikan usaha pembantu rumah tangga terlampir. Jika Anda pernah terlibat dalam kasus polisi, imigrasi, perburuan,
dan pengadilan lainnya di dalam dan di luar Hong Kong jika positif berikan perincian kasus tersebut termasuk tanggal, tempat, korban, orang lain yang terlibat, sifat kasus, hasil kasus, pelanggaran yang dituntut, tanggal dan sarana keberangkatan setelah kasus diselesaikan atau terselesaikan. Berarti suruh nulis kronologi cerita. Jadi dari kejadian yang terlibat, kapan, tanggal berapa, apa aja, ngapain, ABCD, sidangnya juga bagaimana. Dan ternyata begitu saya tanya, sampean cerita Mbak, sampean ini masalah apa? Terus dibukalah ternyata jualan gamis. Waduh. Jualan baju gamis, jualan kartu telepon. Nek lapangan iku. Di pojokan. MTR. Dulu itu Chandra. Kok Chandra? Toko Indomarket. Pojokan iku, pas tikungan iku. Oh, pas yang kan sekarang Pacific Cafe itu, sampingnya. Dulu kan besar-besarnya. Dia di situ sore. Di situ ada Pak D, tangkep Pak D. Terus ambilin KTP, ambil KTP, sabencing emkoy, dan akhirnya dibawa ke kantor polisi Wancai. Berarti dilebokne gerobak? Gak, ya diangkut, diajak. Ya dilebokne gerobak, mobil polisi. Terus dibawa ke kantor polisi Wancai untuk ditulis interogasi. Nah, ditanyain sembarang kalir, barangnya opo, isine opo ae, lapo ae, ABCD bla 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 wis. Habis itu diwehno majikane, dibalekno dhek nang majikan karena di dalam majikan, dibalekno nang majikane. Enggak usah lapor, sidang. Sidang, terus bayar denda. Bayar denda. Wis sidang, bayar denda, balik nang majikan. Waktu itu baru setahun, terus continue kerja. Akhirnya sampai 2 tahun dia pulang. Selesai nikah. Oh, berarti dia yang memutuskan untuk pulang. Ya, pulang nikah, wis selamanya wis. Tahu-tahu kemarin pengen proses. Pengen balik lagi ke Hong Kong. Iya, mau ngeyel pokoknya. Dek. Iya. Kepepet kali. Ya jualan cilok lah. Di Indonesia jualan cilok, kalau laku laris dapat 60.000, kalau nggak laku dapat 10.000 hujan-hujan. Teman-teman ya, banyak bersyukur kita yang di Hong Kong. Itu ada WhatsApp-nya ini nih. WhatsApp-nya ada. Ngomong dia. Ngomong. Urip nek Indonesia dengan kondisi uang kalau laris jualan cilok 60.000 untungnya. Kalau sepi ya 10.000, 20.000. Aku berjanji pada diriku sendiri, Pak, saya cari rezeki untuk keluargaku. Saya tidak akan jualan lagi, kerja cari duit yang benar. Tidak akan bisa terbang ke Hong Kong. Terakhir sama istri Bapak tak traktir. Saya berjanji kalau terbang sampai Hong Kong tak traktir makan sama istri Bapak. Jadi ini dia ngomong. Nah ini nih, Pak tolong usahakan toh Pak, biar saya bisa kerja lagi di Hong Kong. Saya kerja di Hong Kong ini buat anakku, biaya sekolah anakku 2 Pak. Biayanya banyak, kalau saya nggak kerja dapat uang dari jualan cilok ya kurang. Buat biaya anak sekolah Pak, saya nggak pernah orang utang ke bank. Saya setiap hari jualan keliling. Sehari kalau rame ya 60, kalau sepi dapat 10. Itu cukup buat beli gas sama tepung terigu lagi, Pak. Bayangkan teman-teman. Ek Hong Kong jualan gamis. Aku rasa dia dulu top jualannya. Kenceng. Nah, maksudnya jualannya itu kenceng. Makanya kan langsung pulang. Makanya terus pulang. Zaman-zaman dulu terus bisa pulang. Makanya memutuskan pulang. Cukup duitnya. Tapi 2023 beda. Ya, itulah nasib teman-teman. Makanya hari ini mungkin teman-teman bisa ngais rezeki. Ya, saya nggak ngelarang ya. Lagian kalian itu juga bangsaku gitu. Aku nggak ngelarang, tapi nek terus ceritanya kayak gini. Ya, arepe nulung kudu piye? Kapan balik terus di blacklist. Terus dikongkon surat, iya aku nek visanya medun. Kalau visanya nggak turun, harapannya sudah. Nah, Taiwan dia. Iya. Itu pada kejadiannya tahun piro jare ini? 2009. 2009. Padahal kalau dibilang wis 10 tahun 2019. Berarti 2009. Lah iya kalau 10 tahun kan 2019. Ini 2023. Berarti ya wis 13 tahun.
masih terlacak ya. Masih terlacak istilahnya dengan nomor KTP ini dia pernah mengalami kriminal atau kejadian atau sangkut paut opo ae masih ada catatannya teman-teman ya. Jadi di Hong Kong itu sangat dia nggak ngomong. Awalnya nggak ngomong sama PT, sama dirimu ya, nggak ngomong. Dia nggak cerita, dia pokoknya berangkat. Kadang kita kalau berpikir kayak gini yang dirugikan siapa? Ya kan kalau kita nggak ngomong dari awal. Dia nggak kalau ataupun dia sudah proses yaitu apa CPT. Kemarin aku juga ada yang nganterin satu anak. Bisa mau utang bank. Utang bank cancel. Pak E dari PT telepon. Mas Andro, anaknya Mas Andro, masalah wis, tak pulangin. Ya sudah rugi. Utang banknya di Indonesia, di Hong Kong. Di Hong Kong. Belum lunas potongan. Belum lunas. Utang bank? Bukan dia utang terus pulang itu utang itu tertinggal. Walah, nggak dibayar. Oke. Iya, wis nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Hidup itu kan semua pilihan. Jadi kita cuman menyampaikan sebuah experience. Ya, saya nggak bisa membenarkan, kita juga nggak bisa menyalahkan. Tidak boleh. Tapi ini kejadian. Kejadian-kejadian itu yang nggak banyak orang tahu, ataupun ada yang tahu. Ada yang ngerasa, Allah nggak apa-apa, ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting kan jaga dirinya masing-masing aja. Dan di Hongkong itu yang teman-teman perlu perhatikan ya, masalah jualan. Kalau seandainya sampai ketangkap sama Pak D, itu alamat lah. Pokoknya sudah masuk catatan. Yang kedua, kalau kita utang bank, terus sampai ada surat datang, majikan nggak terima, terus lapor ke imigrasi, itu juga sudah menjadi catatan buruk bagi kita. Jadi jangan sekali-kali untuk bermain-main hal-hal yang seperti itu. Belum lagi masuk yang narkoba itu wes dhuwur banget lah ya. Mungkin yang disepelekan itu kan gini. Saya cuman bisa ngasih tahu. Pilihan semua kita nggak bisa benerin. Masalahnya gini loh, pokoknya resiko ditanggung penumpang lah, semua masing-masing kayak gitu kan. Mereka cuma juga pasti kita tahu. Itu kadang ngomong kayak gini ya, teman-teman itu yang cerita banyak itu kan kalau udah kejadian baru cerita. Terus sebelum kejadian dia tuh nggak berpikir diunggahannya didukne kayak gitu kan. Jadi kan kita kadang mau nolong ya kayak apa, orang udah kejadian, didengerin aja. Iya dong, kan gini, kita tidak bertanggung jawab dan tidak berhak atas hidupnya dia. Kecuali dia bertanya, berdiskusi. Sebelum. Ngajak pertimbangan itu beda urusan. Enggak, masalahnya gini, contoh sekarang yang sudah kejadian, dengan mbaknya yang jualan cilok di Indonesia yang dulu pernah jualan gamis sama isi ulang kartu itu. Terus dia kan tolonglah mas bantu saya, tanggapanmu gimana? Ya nggak bisa. Aku ya kudu wiritan. Poso Senin Kemis nek pengin ngewangi. Ya hanya tangannya Gusti Allah loh. Wong imigrasi ya. Kita itu cuma nulis yang formnya. Kita bantuin nulis form. Makanya kemarin waktu aku ke tempat agent yang di Sungguan, di tempat Ibu E itu, dia punya formnya. Penyakit apa, masalah-masalah apa yang mesti ditulis. Itu jadi sama dia ditulis, dikasih draftnya. Nanti tinggal diisi namanya dia, ada formnya. Makanya kan sama datang. Makanya sekali lagi, ya kita mau nolongnya gimana? Ya kenduren rame-rame Al-Fatihah. Berdoa karo Gusti Allah. Iya. Jadi iya yo imigrasi ya men. Imigrasi duduk bapakku ya. Ya waktu Pak Dirjen Pajak. Waktu tahun 2009 itu waktu jualan terima uang banyak nggak mikir. Iya nggak mikir. Pas waktu sekarang jualan cilok, badhe swidak ewe sewenenge ra umum. Pas kepengen proses wis untuk majikan ternyata kejeglong, ada masalah. Sing ekstrim kan tadi Mbak juga. Cek tas tadi kan. Iya. 4 bulan di Hong Kong, wis utang bank di interminate karo majikan. Gak gelem mulih, sik duwe tanggungan. Terus ada itu kon piye? Iya, repot, sak repotan kadang.
Kita itu hanya mendengarkannya gini aja teman-teman. Kita harus berbuat apa ya? Enggak, sekali lagi enggak bisa kita mempersalahkan ya, karena persoalan manusia itu beda-beda, punya background latar belakang yang berbeda-beda. Jadi berpikirlah sebelum bertindak, estimasikan nanti ruginya bagaimana, untungnya apa. Harus siap. Dipertimbangkan bolak-balik gitu. Kalau sudah diputuskan ya harus siap untuk menanggung resiko apapun itu yang terjadi nantinya, harus siap kayak gitu loh. Kalau bisa bertahan ya bertahan, kalau nggak bisa ya harus siap menanggung untuk. Biasanya kalau yang ngambil itu wes apa jare sesuk. Prinsipnya itu. Lakoni seala uripe. Apa jare sesuk. Nah, apa jare sesuk. Rata-rata kalau saya menyimpulkan banyak kejadian. Banyak kejadian dan cara berpikir. Yang pertama, itu sebenarnya dia udah tahu. Dia sangat sudah tahu atas apa yang akan dilakukan. Tapi mau panfa, dia nggak punya pilihan. Yang pertama. Yang kedua, dia itu tidak tahu. Harus ngapain, bagaimana, tanya sama siapa. Nah ini, yang tidak tahu ini yang jadi makanan biasanya. Para pencoleng-mencoleng itu. Yang tidak tahu ini dimanfaatkan. Nah, atas ketidaktahuan. Jadi yang pertama dia tahu, dia tidak tahu. Yang ketiga, adanya cuman frustasi, nangis, terus diem, nyungkruk, meneng, tahu-tahu lompat. Ojo, jangan sampai kalau lompat ya. Lah ya itu ya. Enggak, maksud saya kan itu kan yang enggak merasa tidak ada solusi dari kiri kanan. Kadang yang ditahu itu kan lompat itu kan karena kan bersihin jendela. Enggak taunya kan seperti itu. Enggak taunya banyak masalah, beban pikiran. Ya pokoknya teman-teman eling-eling keluarga yang di Indonesia, kita niatnya ke sini itu ngumpulin duit, jangan sampai banyak beban masalah. Jadi dan harus hati-hati. Dan satu hal juga, ini juga sangat penting menurut saya adalah adanya konten kita ini supaya dilihat di keluarganya yang di Indonesia. Yo, sorone nyambut gawe nek luar negeri itu sebenarnya kayak gini banget kayak gitu loh. Jadi jangan, bukan hanya tiap bulan terima gaji. Ya, jangan ditanyain. Butuh nek Indonesia banyak butuh kayak gitu, minta kiriman kayak gitu. Deritanya kita yang di Hong Kong itu sebenarnya perjuangannya luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Jadi kita benar-benar sangat salut sekali ya untuk teman-teman yang masih berada dan berjuang di luar negeri. Semua keringatnya itu hampir 90% itu keluarga. Disisain 10% loh untuk diri kita itu. Kadang teman-teman itu direwangi kadang kalau hari Minggu, sing kerja sampingan lah, sing mijet lah, sing liyane lah. Uangnya untuk apa? Nggih nyukupi kebutuhan, nggih dandani omah ben gak bocor. Nggih nyekolahne anak supaya ben gak motor. Nggih nyekolahne anak supaya ben gak goblok anake, ben gak koyo mboke. Jarine seperti itu sih kebanyakan teman-teman. Sepeda motor. Ya, itu salah satunya. Kebutuhan. Soalnya saiki blonjo nggak enak sing numpak sepeda. Nggak ada yang jalan kaki, semuanya serba pit. Dipencet langsung. Itu zamanmu dulu itu. Zaman katrokmu dulu. Zaman saiki ora enak. Yang kayak gitu mintanya harus yang ces. Ngawakmu lah ces, aku lo gak ces. Enggak lah, ada juga ya generasi stroberi. Mana aku gak minta ces. Ya generasi stroberimu? Iya, kan adikku. Tapi tak nangis dhisik. Tapi ya enggak apa-apa lah, karena kan loh, ya itu memang utang lunak. Jadi kayak gitu. Jadi kita juga nggak bisa berbicara ya, nggak bisa mengemukakan alasan dan teori banyak hal. Intinya adalah semakin banyak nerima aduan, semakin banyak menerima komplainan atau mereka yang ngeluh apa semua, ya saya tanggapi dengan baik dan benar. Dan saya sangat terima kasih bagi orang-orang yang sudah mau cerita, menambah khasanah budaya cara berpikir saya. Dan yang kedua, saya lebih bersyukur gitu dengan melihat apa yang saya punya, yang saya rasain.
jauh dari kata bersyukur. Sangat bersyukur gitu melihat seperti itu. Jadi ya satu hal kan, kalau apa jenenge siapa artis yang Yip Man ini siapa? Yip Man? Artisnya jenenge siapa? Tony Leung, Johnny Crot. Duduk. Pokoknya iku lah. Dalam filmnya dia itu power is knowledge. Power itu kekuatan. Knowledge is power kebalik. Knowledge is power. Kekuatan kita itu dari pengetahuan. Kalau kita punya pengetahuan yang kuat, maka kita jadi orang kuat. Di mana kita bisa mendapatkan pengetahuan yang banyak hal, termasuk mereka cerita. Itu pengetahuan. Jadi sebenarnya temen cerita ke kita itu pengetahuan buat kita. Kan kita nggak perlu jalani. Bukan yang gibah. Enggak lah, menurut aku menilai itu sebagai bukan sesuatu yang gibah, tapi dia lagi mentransfer knowledge. Tapi kamu nggak terpengaruh? Buktinya, saya nggak mau. Saya justru harus mempengaruhi mereka. Kamu lihat, kamu yang hidup sama aku. Apakah saya terpengaruh? Aduh, kasihan mbaknya. Enggak, sometimes kamu juga terbawa. Erosi. Terbawa dengan kondisi mbaknya yang mungkin kayak kemarin malam-malam itu. Kamu langsung terbawa kepengen dang budal berangkat. Ya, padahal kan karena memang sekarang siapapun ya kalau diceritain nangis padahal nyatane belgedes kan. Pleketek Sariati. Nah, jadi makanya di situ kan saya jadi belajar karena baru itu aku langsung makanya kita harus berusaha untuk menenangkan cooling down masalah. Ya, makanya sekali lagi kan aku ngomong sama dirimu masih aku ada pertimbangan. Kalau ataupun aku terpengaruh kan terus aku ngomong piye? Yo takonono jenenge piye? Ya, jawaban kayak gitu karena memang ada pertimbangan. Kalau yang satunya itu Salembrot itu langsung tak samperin. Karena kan dirimu belum pulang dan waktunya masih sore. Salembrot itu. Nah, kemarin kan benar-benar jam 12, tapi menurutku ya jam 12. Kalau memang kebetulan saya mau pas pulang ke Indonesia ya tak samperin itu. Jadi begitu dinyatakno alah mbak gue entut goreng kan. Nah, ini kan skala prioritas, ada istrinya. Makanya ditanyain dulu. Jadi knowledge. Jadi ketika teman-teman juga mendengarkan ceritanya temannya, itu pengetahuan. Kalau menurutmu mendengarkan kejadian kompor meledak kemarin piye? Itu wis biasa. Wis biasa. Arek-arek ikan angel dikandani wis. Ya gak sampai mati terus kobong. Sik. Gitu loh. Pas banget. Hah? Pas banget. Jadi itu wis biasa. Arek-arek itu wis kadang mereka itu juga nggak peduli. Berarti lek wis gak lek wani yo aja wedi-wedi. Lek wedi yo aja wani. Ya wis itu yang diterapkan sama mereka. Jadi ya sudah, kita tinggal mereka tidak aja. peduli. Kita tinggal menonton aja apa kata nantilah kayak gitu. Udah cukup di situ aja ya teman-teman cerita kita hari ini. Sharing-sharingnya kita hanya membuka yang sudah terjadi, pembicaraan kita hari ini. Kompor meledak. Ngajak mikir gitu loh. Kompor meledak, ya kan. Hutan minyak, numpai semua. Itu karena mereka ngerasa egois. Aku nggak peduli. Pokoknya aku oleh cuan. Pokoknya saya kita lakoni. Iya. Jadi tipikal teman-teman yang punya karakter itu. Toh pun gue tak utangi gurung karuan. Nah, nek dhek ngomong misalnya, aku utang gue gurung karuan, gue ngutangi aku njaluk gue kayak gurung karuan kayak. Jadi cara berpikirnya dia itu gak peduli. Gak peduli. Justru yang dia pikirkan aku oleh cuan dan itu posisinya membahayakan dia. Betul sekali. Kita hanya bisa menjadi seorang penonton aja karena nggak bisa berbuat apa-apa selain dan nggak usah juga berbuat apa-apa. Cuman kita ngasih tahu mereka-mereka yang belum masih mau berpikir. Nah, makanya kenapa
Mohon maaf ya sekali lagi. Saya buka komunitas YouTuber. Itu salah satu cara supaya aman dan langgeng. Untuk mendapatkan cuan. Iya dong. Kalau itu kan bisa dibawa ke Indonesia. Kalau jualan misalnya mie ayam di Victoria Park, ya selama ada di situ bisa. Terus habis ini dibawa pulang. Kalau dipulang dia bisa memanage, ya syukur alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa ya sama aja bohong. Sekarang itu knowledge, pengetahuan itu harus ditambah. Bagaimana cara mencari cuan? Ya kan, bikin konten, TikTok, endorse, kan cantik-cantik tuh anak-anak. Ya kan? Personal branding, public speaking, editing, ya kan? Main bikin musik, kue, bikin baking, ya kan? Masak, bikin konten. Terus kan ya jadi duit. Yang hamil kemarin yang kita samperin. Halo, Mbak. Mbak yang hamil. Terus aku juga udah pesen kok. Mamanya. Sambal pecel. Iya, sambal pecel sama cilok. Itu, ya kan? Hasil dari jepretannya. Terus diunggah kan? Nah, udah jadi, closing. Iya, jadi orang interest. Dan gitu, bisa dipahami nggak? Bisa. Ya, kayak Mas Rio? Oh iya, jualan kerupuk sambil kerja di Hong Kong. Membangun personal brandingnya, pulang wes jadi bos. Nah, orderan kerupuk $7 ping. Udah jalan. Tuh, banyak harus cerdas gitu. Warungnya tutup teman-teman ya. Kita berada di Hesan Place, Koswibi. Sambil ngopi, sambil ngobrol. Jadi kita nggak membuang waktu. Hanya berdua aja. Kita membuang waktunya untuk teman-teman semuanya yang mungkin kita lagi tidak menonton. Membuang waktu, memanfaatkan waktu. Ya, bahasanya loh. Oh iya, kualik ya, bukan membuang, tapi memanfaatkan waktu untuk ngobrol, untuk bercerita, barangkali bisa diterima dan dicerna apa yang kita sampaikan. Betul sekali. Ya, cukup sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Kalau ada teman-teman yang kepengen request ngobrol apa, tentang apa, silahkan komen-komen di channel YouTube saya. Kita luangkan waktu untuk memberikan sesuai apa yang sudah diminta sama teman-teman semuanya. Suwun sangat sudah mendengarkan dan see you the next video. Bye-bye.